أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu atau jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 81 sampai ayat 83. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashqaran nasi wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsihi takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa aqilla dhahika fa inna kasrata dhahki tumitul qalba. Jadilah orang yang warok, tentu engkau menjadi hamba yang paling baik di antara manusia. Dan jadilah engkau orang yang qanaah, tentu engkau menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Berbuat baiklah engkau di dalam bertetangga dengan orang yang menjadi tetanggamu
tentu engkau menjadi orang Islam yang sempurna. Dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Marilah kita berhati-hati di dalam kehidupan ini, karena kadang dari perbuatan yang keji dan mungkar yang kita lakukan, kita bisa menjadi orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati, senantiasa memelihara hati kita untuk kita ajak ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan iman kita kokoh sehingga ilmu-ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk mengajak diri kita beramal yang soleh, yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berhati-hati, senantiasa berada di jalan yang benar, maka Islam kita kokoh, iman kita kokoh, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik di antara sekian banyak manusia yang ada. Dan marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikannya, sehingga apabila kita bersyukur, kita senantiasa untuk bertafakur dan bertadakur. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan tugas kita. Hidup adalah untuk beribadah dan tujuannya mencari ridhonya Allah, dan fungsi hidup kita adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan kita mampu untuk memimpin diri kita, memimpin keluarga besar kita, dan memimpin umat ini untuk menjadi warga bumi yang senantiasa beriman takwa. Allah berjanji akan menurunkan keberkahannya yang datang dari langit dan bumi ini. Bumi yang kita tempati ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh rumah-rumah kita, seluruh tempat kerja kita, dan bumi ini mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan qanaah kita akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara sekian banyak manusia. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, keluarga besar kita yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan suami, istri, anak cucu kita soleh solihah, sehingga akan memancarkan kesolihan itu dari RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, sehingga seluruh masyarakat warga bumi ini akan menjadi orang yang baik,
yang senantiasa berbuat kasih dan sayang. Mudah-mudahan dengan beranekanya manusia di muka bumi ini dapat memanggil kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan kasih dan sayang yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya, yang telah diajarkan oleh ayah ibunda kita, yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadzah kita. Marilah kita belajar kasih, karena Allah itu maha pengasih dan tak pilih kasih. Seluruh manusia di muka bumi diberi kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keperluan hidupnya diberikan oleh Allah sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah. Namun bagi orang-orang yang beriman takwa, Allah ajarkan kasih dan sayang, sehingga dengan kasih sayang itu mereka akan memperoleh kehidupan hasanah fid dunia, hasanah fil barzah, hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan dikumpulkan ilal jannah bersama keluarga besar kita, bersama siswa-siswi kita, bersama seluruh orang yang kita cintai, dan termasuk mudah-mudahan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bisa dilihat di surat keempat ayatnya 69 sampai 70. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi warga tetangga-tetangga yang baik, yang senantiasa saling doa, mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan yang hatinya mati Allah hidupkan, mudah-mudahan yang hatinya sakit Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang hatinya sehat akan senantiasa sehat dan lebih kuat lagi. Bila bisa kita lakukan, insya Allah Islam kita akan sempurna, iman kita akan sempurna, dan ihsan kita pun akan sempurna. Jadi sempurnanya Islam seseorang apabila ia mampu untuk menghindarkan segala ucap dan perbuatan yang tidak berguna. Dan sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang, ia punya akhlak yang mulia, berakhlak pada dirinya, menghormati dirinya dengan senantiasa berbuat yang baik, menghormati keluarga besarnya, menghormati guru-gurunya, dan saling berkasih sayang. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Itulah pelajaran yang berharga yang diberikan oleh uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan marilah kita untuk mengatur mulut kita. Jangan sampai kita ini bersukaria yang berlebih-lebihan, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang diganggu oleh setan. Kita tertawa berbak-bak berlebih-lebihan sehingga bisa menyebabkan hati-hati kita mati. Bayangkan kalau orang itu masih hidup kemudian hatinya mati, ini tentunya sangat menakutkan, ya. Ada orang itu masih hidup tapi hatinya sudah mati, dan ada orang itu masih hidup tapi hatinya sedang sakit, sedang sakitnya bertambah-tambah sehingga diumpamakan seperti badan yang sedang komplikasi, banyak penyakit yang dideritanya, sehingga nantinya
Kalau tidak mendapatkan obat, kalau tidak diobati, tentunya dia akan seperti mayat yang bergentayangan. Maka marilah kita pergunakan bahagia kita, sedih kita, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kita. Boleh kita berbahagia, boleh kita tertawa, namun tentu harus pada porsi-porsi yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Lihat nanti di surat 10, ayatnya 7-10, dan juga surat 10, ayatnya 57-64. Sekarang ini hari Senin, kita akan memperingati Hari Pramuka. Selamat memperingati Hari Pramuka yang ke-62, bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2023 Masehi. Berkorbanlah, selalu semangat, jiwa muda untuk terus membara. Jadi berkorban adalah ciri manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mau mengorbankan dirinya, dia mau mengorbankan harta bendanya, dia mau mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan keselamatan dirinya, keluarga besarnya, dan keselamatan umat yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan korban-korban kita yang telah kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didasari dengan ikhlas beramal. Apabila semua kita dasari dengan ikhlas beramal, dengan hati yang takwa, Al-Baqarah 207-208, surat Al-Hajj ayat 32, mudah-mudahan menimbulkan selalu semangat jiwa raga kita yang tua akan terasa muda, yang muda tidak bosan-bosannya untuk mengikuti teladan para pahlawan-pahlawan kita untuk terus membara berapi-api sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa sehingga mampu untuk bangkit, berdiri, maju, mulia. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk memahami yang namanya janji-janji setia. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Pramuka yang ke-62, nanti panjenengan baca surat 62, namanya surat Al-Jumu'ah. Mudah-mudahan menjadi perekat yang berpisah-pisah bisa menyambung, yang bermusuhan bisa mendapatkan solusi, sehingga mudah-mudahan lawan akan menjadi kawan. Lihat di surat 41 ayatnya 30-35. Berikut adalah isi dasa dharma pramuka. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lihat surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Jadi marilah kita menjadi warga bumi Indonesia NKRI yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita
pelajari, kita fahami Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa ini, sehingga akan tercipta negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Mari kita cintai bumi ini. Mari kita cintai langit ini dan seluruh pemberian Allah yang berupa dunia dan isinya, langit dan isinya, laut dan isinya, dengan senantiasa mengedepankan kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk umat manusia. Ada umat jin, ada umat binatang, dan umat tetumbuhan. Mari kita saling bersaudara dengan satu dengan yang lainnya, dengan senantiasa berdoa untuk kesejahteraan mereka. Patriot yang sopan dan kesatria, sopan, santun. Nanti lihat di surat Al-Qalam ayat 4, istilahnya Al-Qos, yaitu Al-Qalam, sekawan. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan marilah kesatria menjadi qawiyul amin, seperti Nabi Musa alaihi salam. Tubuhnya gagah dan kepribadiannya juga mulia. Ya, lihat di surat 28 Al-Qasas ayat 26. Patuh dan suka bermusyawarah. Marilah kita untuk belajar taat pada Allah, taat pada Islam, taat pada Rasul, dan cinta kepada para sahabat yang mulia, para habaib, para kiai, ustadz dan ustadzah, dan seluruh orang-orang yang beriman kita taati. Dan marilah kita belajar untuk bermusyawarah. Lihat nanti di surat An-Nisa ayatnya 59. Rela menolong dan tabah. Marilah kita ingat menjadi suami istri, ya, yang bojo adalah pasangan suami istri yang goro, yaitu gotong royong. Lihat di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Ikuti mereka dan hati-hati, janganlah menjadi bojo, yaitu pasangan suami istri, namun dia adalah goro, yaitu berbuat goroh. At-Taubah ayat 67 sampai 70. Jangan nanti mereka tidak menolong, tapi malah memendung, dan dia tidak tabah, malah berputus asa. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Mari kita syukuri iman dan takwa dan iptek yang Allah berikan, akan tampak kita rajin, kita punya keterampilan dan bersahaja, bergembira, dengan tampak di muka mereka adalah muka-muka yang berseri-seri, bukan muka-muka yang penuh dengan debu. Hemat, cermat, dan bersahaja. Mudah-mudahan kita senantiasa tepat dalam dermawan ilmu kita, dermawan harta kita, sehingga kita menjadi orang yang hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan, peringatan demi peringatan yang kita lakukan, peringatan kemerdekaan nanti yang ke-78, peringatan hari-hari besar Islam, peringatan hari-hari besar nasional, dapat menciptakan pribadi yang disiplin dan berani dan setia. Mudah-mudahan kesetiaan ini mengantarkan kita ke surga nanti. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Janganlah kesetiaan ini membawa kita malah ke neraka. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, di hari Pramuka yang ke-62 ini ya Allah, turunkanlah kepada kami keberkahan, ampunan-Mu kepada kami, sehingga kami ini bisa mendapatkan kejayaan selamat dunia akhirat. Berikan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat pecinta pramuka ini ya Allah, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh kaum mukminin mukminat, para pecinta-pecinta pramuka di bumi yang telah wafat meninggalkan kami, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat. Ya Allah, anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.